Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Hari ini kita akan bahas satu hal yang paling gila dari hidup kita. Anda bangun pagi, buka mata, langsung pegang handphone. Tapi pernahkah Anda sadar, hanya dengan bernapas selama 30 detik terakhir, Anda sudah menerima miliaran nikmat yang tak ternilai harganya. Anda tidak bayar oksigen. Jantung Anda berdetak otomatis. Kita cek notifikasi WhatsApp, cek email kerjaan, cek media sosial. Tapi lupa bahwa notifikasi pertama yang seharusnya kita cari adalah ridha Allah. Kita sibuk mengejar apa yang belum ada, sampai buta pada kemewahan yang sudah melimpah. Kenikmatan terbesar itu bukan mobil mewah atau saldo tebal, tapi detak jantung yang stabil dan udara gratis di paru-paru Anda. Manusia itu unik. Kalau hidup mudah, imannya mulai surut. Kalau semuanya terasa aman, kita merasa tak butuh Tuhan. Hati-hati, Allah itu Maha Pemberi, tapi Dia juga Maha Pencabut. Nikmat yang Anda minum hari ini bisa hilang dalam satu kedipan mata besok. Dan yang paling seram, kalau nikmat itu dicabut saat kita masih sibuk scrolling dalam kelalaian. Pernahkah kita berpikir bahwa nikmat yang kita nikmati hari ini belum tentu ada besok? Pernahkah kita khawatir bahwa setiap kemaksiatan bisa menjadi sebab Allah mengambil semua yang indah dalam hidup kita? Dalam Al-Quran, banyak kisah tentang kaum yang ditimpa azab bukan karena mereka tak diberi nikmat, tapi karena mereka kufur terhadap nikmat itu. Mereka tidak bersyukur, mereka lupa kepada pemberi. Maka mari kita tanya pada diri sendiri hari ini, apa yang telah aku lakukan dengan segala nikmat yang Allah berikan? Sudahkah aku menjaganya dengan takwa? Ataukah aku justru menodainya dengan kelalaian? Video ini bukan sekedar untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Karena bisa jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak dibiarkan terus hidup dalam kesombongan atas nikmat yang bisa hilang kapan saja. Setiap pagi ketika mata ini terbuka, kita langsung dikelilingi oleh kenikmatan yang seringkali luput dari rasa syukur. Udara yang kita hirup, denyut jantung yang terus berdetak, dan tubuh yang masih bisa bergerak. Semua itu adalah nikmat luar biasa dari Allah. Namun betapa sering kita menganggapnya sebagai hal biasa. Kita terbiasa dengan kenikmatan hingga lupa bahwa itu semua bisa hilang dalam sekejap. Nikmat sehat, nikmat akal, nikmat keluarga, nikmat waktu luang, semuanya karunia. Dan jika dicabut oleh Allah, kita akan lumpuh dalam hidup ini. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34, "Dan Dia telah memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya." Kita sering hanya fokus pada kekurangan, pada yang belum kita punya, pada apa yang belum kita capai, padahal kita sudah memiliki begitu banyak. Jika hari ini kita masih bisa makan, minum, tertawa, dan tidur nyenyak, maka kita sedang dalam limpahan nikmat yang sangat besar. Apakah kita lupa bahwa ada saudara-saudara kita yang hidup di bawah reruntuhan perang, yang tubuhnya lemah karena sakit, yang malamnya dipenuhi kelaparan dan ketakutan? Lalu mengapa kita yang diberi lebih masih lalai bersyukur? Nikmat bukan sekedar materi. Nikmat adalah ketenangan hati, keimanan, kesabaran, dan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Bahkan diberi kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal adalah nikmat terbesar. Namun seiring waktu manusia terbiasa menikmati tanpa mengingat pemberi. Hati menjadi keras, doa menjadi kering tanpa harapan. Padahal semua yang kita miliki bisa saja bukan tanda berkahin, tapi istidraj, kenikmatan yang menjadi azab perlahan. Kita sering menolak ujian, tapi kita juga lalai saat diberi nikmat. Betapa seringnya kita mengeluh, padahal dalam keluhan itu ada banyak hal yang orang lain harapkan dalam doa mereka. Apakah kita lupa bahwa Allah mampu mencabut semua yang kita miliki hanya dengan satu kehendaknya? Dan saat itu terjadi, barulah kita sadar bahwa ternyata kita selama ini hidup dari kemurahannya semata. Tidak ada satupun yang bisa menahan kehendak Allah. Jika Dia berkehendak untuk mencabut nikmat, maka siapa yang bisa mencegahnya? Sebuah kecelakaan kecil bisa membuat kita kehilangan fungsi tubuh. Sebuah badai bisa menghancurkan rumah kita dalam hitungan menit. Nikmat sehat bisa hilang tanpa tanda. Allah tidak mencabut nikmatnya secara tiba-tiba tanpa peringatan. Seringkali Dia mengirimkan sinyal. Tapi jika manusia tetap lalai, maka Allah bisa mencabut semuanya sekaligus. Dalam surah Al-An'am ayat 44, Allah berfirman, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka,
Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ujian paling mengerikan bukanlah kemiskinan, tetapi ketika nikmat dibuka lebar-lebar lalu dicabut secara mendadak. Bayangkan jika suatu hari Allah cabut keberkahan dari rizki kita. Uang tetap masuk tapi tidak pernah cukup. Usaha tetap jalan tapi hati tetap gelisah. Itulah bentuk nikmat yang sudah dicabut isinya. Kita harus sadar bahwa tidak semua nikmat adalah tanda ridha Allah. Bahkan terkadang nikmat itu adalah ujian. Ketika bicara tentang ujian, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada musibah. Tapi kita lupa bahwa nikmat pun bisa menjadi ujian, bahkan lebih berat dari kesulitan. Allah ingin melihat apakah hamba tetap patuh saat diberi limpahan dunia. Satu tanda nikmat akan dicabut oleh Allah adalah ketika hati manusia tak lagi merasa cukup. Ia terus mengeluh, terus merasa kurang meski nikmat sudah melimpah. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Jika hati merasa cukup, maka sedikit pun akan terasa banyak. Syukur adalah kunci penjaga nikmat. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah. Syukur adalah kesadaran hati, pengakuan lisan, dan tindakan nyata. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Maka mari kita jaga nikmat itu dengan amal. Gunakan waktu untuk ibadah, gunakan rezeki untuk sedekah. Jangan tunda untuk bersyukur. Jangan menunggu sampai Allah cabut nikmat itu, baru kita menangis. Tidak semua nikmat yang diberikan Allah adalah bentuk kasih sayang. Bisa jadi itu adalah istidraj. Allah beri kelapangan sebagai penundaan azab karena manusia terus bermaksiat. Hati-hati dengan nikmat yang membuat kita lupa sholat atau rizki yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Kita sering merasa punya segalanya, tapi berapa banyak di antara kita yang kehilangan nikmat paling penting? Ketenangan jiwa. Nikmat terbesar bukan materi, tapi ketenangan bersama Allah. Jika hati tenang karena yakin Allah selalu cukup, itu lebih mahal dari semua emas dunia. Jika Allah masih beri kita rasa takut ketika meninggalkan sholat, itu nikmat. Jika hati masih bergetar saat mendengar nama Allah, itu nikmat. Tapi jika semua itu hilang, dan hati tak lagi peduli, maka kita sedang kehilangan nikmat paling berharga, yaitu hidayah. Dunia ini menggoda, tapi hanya sementara. Dunia hanyalah ladang amal, bukan tujuan akhir. Jangan sampai kita mati dalam keadaan dunia masih melekat di hati. Kadang Allah mencabut nikmat bukan karena murka, tapi karena cinta. Dia ambil sesuatu dari hidup kita agar kita kembali kepadanya. Allah ambil rizki agar kita belajar tawakal. Kehilangan dunia terkadang adalah pembuka jalan menuju akhirat. Maka bersyukurlah jika kehilangan membuat kita lebih dekat. Itu lebih baik daripada memiliki semuanya tapi lupa kepada Allah. Nikmat harus dijaga, dan cara terbaik menjaganya bukan dengan usaha dunia semata, tapi dengan ketaatan kepada Allah. Jangan biarkan nikmat itu membuat kita sombong. Ya Allah, jangan Engkau cabut nikmat yang telah Engkau berikan. Jangan cabut rasa syukur dalam hati kami, dan jangan cabut keimanan kami sampai Engkau pertemukan kami denganmu dalam keadaan ridha. Hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar kita menjaga, mensyukuri, dan menggunakan nikmat itu untuk mendekat kepada Allah. Jika hari ini masih ada kesehatan, gunakan untuk sujud. Jika masih ada keluarga, peluk mereka karena Allah. Jangan sombong dengan kenikmatan dunia, karena tak ada jaminan semuanya akan tetap milik kita. Bahkan detak jantung pun bukan milik kita, tapi milik Dia yang Maha Mengatur. Mari tutup video ini dengan doa dalam hati. Ya Allah, jangan Engkau cabut nikmat dari kami karena dosa-dosa kami. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur dan kuat menjaga setiap titipan-Mu. Jika video ini menyentuh hati dan membuatmu merenung, bantu sebarkan kebaikan dengan cara like video ini sebagai bentuk syukurmu atas nikmat Allah. Tulis doa dan refleksi pribadimu di kolom komentar. Subscribe untuk terus menerima pengingat yang menyejukkan hati. Bagikan ke keluarga dan sahabat, karena bisa jadi mereka sedang butuh pengingat ini hari ini. Semoga Allah menjaga semua nikmat dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.